Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam saat teduh. Untuk kita mau fokus kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh meminta hadirat Tuhan, agar dengan hadirat Tuhan kita layak memuji menyembah Dia. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, dengan membuka dari nyanyian kemenangan iman nomor 40. Mari orang saleh. Mari orang saleh dengan sukacita, mari lihat ke Bethlehem, marilah. Mari menyembah Raja atas kalyanya, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Nyanyian malaikat, soraklah dan puji, nafsu surganya ini dan bermain. Pujilah Allah dalam tempat tertinggi, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan hormat terberi. Allah menjelma, manusia sejati, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus, mari menyembah Yesus Al-Masih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan menyanyikan pujian penyembahan yang mengatakan, layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
mulia nama, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, dan ajaiblah karyamu. Amin. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, karena Engkaulah Tuhan, Engkau Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kami semua, telah memimpin, menyertai, melindungi, memelihara, menopang kami semua ya Tuhan, sampai di penghujung tahun 2022. Kami serahkan sampai kepada akhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus kami tabiskan ibadah raya ini. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam buku Kemenangan Iman Besar nomor 315. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan cetakan yang tipis dan Bapak Ibu jemaat Tuhan akan bacakan cetakan yang tebal. Di bagian terakhir kita akan baca bersama-sama di dua bagian terakhir. Raja kemuliaan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan,
perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kita baca bersama-sama. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin, puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman, kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, biarlah terus nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan oleh kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Mari kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 39 ayat 1, 2, dan 3. Kita menyanyi Malaikat dari Surga. Hai malaikat dari surga, berilah dunia semesta, berilah kejadian baru, Kristus lahir di dunia. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai Gembala yang di padang, yang menjaga domba-Mu, Allah beserta manusia, lihat cahaya Tuhan. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai Majus dari timur, renunganmu biarkanlah, carilah harapan dunia, ikut sinar bintang. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa, yang datang untuk menepati janjinya bagi kita. Puji Tuhan, kita terus menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 44 ayat 1, 2, 3, 4, kesukaan bagi dunia. Hai dunia bersyukurlah, menyambut Tuhanmu, sediakan Dia tempat muli, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Hai dunia bersukalah, elukan Rajamu, dan sungai padang, lembah dan gunung, nyanyian syukur
tak berdaya, derita pun lenyap, dilimpahkan kasih karunia melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa. Dunia segenap diperintahkan dengan sejahtera, penuh keadilan, rahmat karunia, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ajaiblah kasih-Nya bagi kita semua. Kita terus menyanyi dan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 43 ayat 1, 2, dan 3. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi Raja, diberi selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak rahim, jadinya di Betlehem. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Isi surga sentiasa bersembah di hadrat-Nya. Sekarang Yesuslah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Raja selamat yang besar, matahari yang benar, sudah terbit dan menerang, serta hidup yang senang. Karena kita ditanggalkan semua kemuliaan, Allah turun ke dunia, memberi selamat manusia. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 203 ayat 1, 2, dan 3. Dan Bapak Gembala akan pimpin kita dalam doa syafaat. Ku dengar penebus yang panggil, marilah, oleh darah yang kudus.
datang Tuhanku, ku sakit dan lelah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ku datang padamu, Tuhanis yang benar, ku angkutlah tanggunganku dan beriku bersenang. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, yang telah mengasihi kami, telah menyertai, menjaga, memberkati kami semua sampai pagi hari ini di minggu yang kedua, di bulan yang ke-12 di tahun 2022. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib bagi kami anak-anak-Mu. Pimpinan Tuhan, rancangan Tuhan luar biasa bagi kami. Kami bersyukur karena kami orang yang tidak layak, kami orang yang suka melawan kepada kehendak Tuhan, memberontak, membelakangi Tuhan. Seringkali kami jalan mengikuti keinginan hati kami sendiri, pikiran kami, rancangan-rancangan kami. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang terus menuntun kami, membawa kami kepada jalan-jalan Tuhan, jalan yang penuh dengan kemenangan, jalan yang penuh dengan damai sejahtera, jalan yang memberikan pengharapan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami berdoa menyerahkan hidup kami, menyerahkan pergumulan kami, maka pada saat yang sama Engkau Allah yang menuntun kami, memimpin kami semua. Bahkan seringkali kami melihat, kami mengalami kegagalan, kami mengalami kekecewaan, tetapi di sanalah kami melihat bagaimana pimpinan Tuhan bagi kami. Engkau sedang beracara, Engkau sedang berkarya, Engkau sedang mengarahkan kami kepada jalan-jalan Tuhan yang Engkau sediakan. Kuatkan dan teguhkan kami semua ya Tuhan, supaya dalam menjalani hidup ini kami sadar bahwa kami lemah, kami terbatas, kami tidak ada artinya, kami nol di hadapan Tuhan, dan kami membutuhkan Tuhan, membutuhkan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan untuk menolong kami, untuk menjaga kami, untuk memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Karmel. Kami ada sampai di penghujung tahun ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang kami lihat, yang kami alami, yang kami nikmati di dalam anugerah Tuhan yang besar. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, dan tidak pernah kami dengar, bayangkan sekalipun, Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sampai hari ini,
semua karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan untuk sisa waktu hidup kami di depan. Kiranya Tuhan Engkau terus pimpin kami. Kalau Tuhan belum datang, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, melihat matahari, boleh bergerak, berkarya, biarlah di dalam semuanya itu kami tetap ingat kepada Tuhan. Kami tetap hidup memuliakan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan, karena di sanalah kami melihat bagaimana kuasa-Mu, janji-janji Tuhan nyata bagi kami semua yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan kami semua, kuduskan seluruh hidup kami, hati kami yang jahat, hati kami yang najis, hati kami yang kotor, hati kami yang memberontak kepada Tuhan. Kuduskan kami semua ya Tuhan, kuduskanlah pikiran kami. Seringkali kami memikirkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, hal-hal yang terkutuk, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Tangan kami, kaki kami, hidup kami pakai kepada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mulut kami pakai untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, sumpah serapah. Kami menipu, kami ya Tuhan, kami tidak mengucap syukur, dan kami ya Tuhan dengan segala perkataan yang sia-sia. Ampuni kami semua ya Tuhan, karena seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami tidak menjadi berkat, kami tidak menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami hidup rusak, kami hidup tidak beres, kami hidup tidak menyenangkan hati-Mu. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu sajalah kami boleh ada di hadapan Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu biarlah di penghujung tahun, masuk dalam masa raya Natal ini ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati berkat Natal, damai dan sukacita Natal di dalam hati kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan, biarlah Natal tahun ini memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan, pengharapan bagi kami untuk hidup lebih baik lagi di waktu-waktu yang lalu, untuk hidup lebih sungguh lagi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kami hidup, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur tatkala Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, kesempatan yang berharga, kesempatan yang tidak pernah datang dua kali. Biarlah kami pakai baik-baik, kami manfaatkan dengan sebaiknya, karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan jemaat Karmel ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua pelayanan di bulan Desember, di dalam masa raya Natal ini. Tuhan berikan kekuatan, hikmat dan bijaksana, urapan Tuhan bagi kami semua. Berkati ya Tuhan ibadah-ibadah yang akan kami laksanakan sepanjang akhir tahun ini, sampai kami menutup dan menyambut tahun yang baru. Kiranya kekuatan daripada Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami semua. Beri kepada kami roh yang menyala-nyala, hati yang menggebu-menggebu, untuk kami mencari Tuhan. Kami ya Tuhan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati untuk ibadah raya Natal Jemaat Karmel pada tanggal 15 nanti. Tuhan memberkati panitia yang ada, semua persiapan-persiapan acara dan semua yang lain. Tuhan kiranya akan menolong, Tuhan memberkati,
biarlah Natal jemaat dapat sukses, lancar, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semua diberkati, diteguhkan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Cukupkan semua yang mereka perlukan, dana dan biaya. Biarlah pada hari itu kami melihat kuasa Tuhan, kesaksian bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, berkati semua persiapan-persiapan dalam perayaan-perayaan Natal. Tuhan akan memberkatinya. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, setiap rumah tangga yang ada ya Bapa, kiranya Engkau tangan-Mu tertumpang atas setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga yang ada. Berkati mereka sebagai kepala-kepala keluarga, berkati sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Biarlah masa raya Natal ini kami sungguh merasakan damai dan sukacita Natal, karena Kristus Juru Selamat Engkau datang ke dalam dunia, memberikan terang yang besar, pengharapan bagi kami. Teristimewa Engkau lahir di hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang lemah, yang sakit, orang-orang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Kiranya Roh Kudus jamah dan sembuhkan mereka, bangkitkan mereka dari keadaan kelemahan-kelemahan yang ada, supaya mereka hidup bagi Tuhan. Mereka boleh memuliakan Tuhan dengan hidup dan anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak kecil, anak-anak bayi, balita, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, pelajar, mahasiswa, sampai kepada orang dewasa, semua pekerjaan, usaha, profesi kami masing-masing. Kiranya Tuhan tangan-Mu tertumpang atas kami semua, memberkati kami semua, supaya kami hidup takut akan Tuhan, kami mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui dan di atas kehidupan kami. Berkati untuk semua jemaat-Mu yang mungkin sedang menghadapi masalah, menghadapi tantangan dalam hal apapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan, berikan bijaksana, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Angkat semua beban pergumulan, berikan jalan keluar, jalan kemenangan kepada mereka, sehingga mereka melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan mereka terus memuliakan Tuhan dengan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk jemaat Tuhan, mereka yang sudah mulai dingin, mereka yang ragu-ragu, mereka yang telah jauh dari hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan jamah hati mereka, jamah hidup mereka, sadarkan, insapkan mereka, supaya mereka dalam hidup ini sungguh mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, mereka yang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan relasi-relasi mereka, hubungan-hubungan yang ada, kiranya Tuhan Engkau sumber pemulihan, Engkau pulihkan, Engkau sendiri akan berkati dan bawa mereka mengalami kelepasan, pertolongan yang daripada Tuhan. Tambahkan iman kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, kuat menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kami kuat di dalam kami melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami kuat di dalam kami melayani Tuhan. Kami berdiri dengan teguh di tengah-tengah segala tantangan, segala pencobaan-pencobaan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau beri kekuatan khusus kepada kami semua, sehingga kami tetap kuat dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sudah menyaksikan, memberi kesaksian mereka,
Mama Leni dan semua Mama Pin, dan juga Mama Septina. Tuhan berkati semua pergumulan yang ada. Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar, pertolongan, menikmati masa raya Natal ini. Berkati juga untuk saudara pemberian. Tuhan telah menyertai dia sehingga berhasil di dalam studi pendidikan, dan dia akan kembali ke kampung. Tuhan kiranya akan menyertai, berikan kekuatan, dan Tuhan Engkau mendahului semua rencana-rencana. Ketika dia mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, beri yang terbaik baginya, dan pakai dia terus menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, memberi pengaruh bagi kawan teman yang ada. Berdoa juga untuk Ibu Yohance. Tuhan menyertai dengan semua pergumulan bersama suami, anak-anak yang sedang sakit, membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Pak Ape, Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan dia. Berkati juga anak Blesi, Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan dia. Dan semua pergumulan, usaha, pekerjaan, Tuhan akan memberkati, berikan kekuatan, berikan pertolongan, sehingga keluarga ini tetap ada di hadapan Tuhan, dan mereka boleh melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Berkati semua mahasiswa yang ada dalam studi mereka, dan ketika masuk masa liburan, Tuhan menyertai selama liburan. Lindungi supaya kami semua aman, terjaga, dijauhkan dari segala mara bahaya, hal-hal yang tidak kami inginkan. Darah Yesus bungkus kami semua. Bijaksana Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, dan kami hidup sungguh di dalam pimpinan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih seluruh jemaatmu yang ulang tahun pribadi, pernikahan, Tuhan berkati supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, bertambah teguh di dalam iman pengharapan mereka. Seluruh jemaatmu yang telah memberikan pengucapan syukur mereka, mengembalikan persepuluhan mereka, kiranya Allah sumber segala berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Berkat Tuhan tercurah, mengalir, melimpah-limpah segala bejana-bejana mereka untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan kelanjutan ibadah kami, Tuhan pimpin sampai selesai. Berkati untuk tanah Papua, situasi kondisi akhir tahun, Tuhan beri keamanan, beri perlindungan bagi seluruh umat Tuhan yang ada di atas tanah Papua. Daerah-daerah yang mengalami konflik, Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan pulihkan. Para pemerintahan yang ada, anak-anak Tuhan, Engkau pakai terus menjadi alat dalam tangan Tuhan. Bekerja dengan baik, dengan benar, jujur, dengan takut akan Tuhan. Berkati baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, bangsa Indonesia, presiden, seluruh kabinet yang ada, supaya bekerja baik-baik, bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berkati ya Tuhan gereja-gereja Tuhan, gereja Kingmi dan semua gereja yang lain, sampai seluruh dunia ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan misi, mimbar-mimbar di mana saja, baik di kota-kota besar, di pedesaan, kampung-kampung, sampai ke tempat yang terpencil, di hutan belantara, di pegunungan, di pesisir, di mana saja firman Allah diberitakan. Hamba-hamba Tuhan pergi, kiranya roh Allah menyertai, sehingga semua orang yang mendengar, Roh Kudus bekerja, mereka membuka hati, meresponinya, dan anugerah Tuhan turun bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala
yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Saudari Vikaris Edlin Timo STH. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, dan kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman, nomor 27, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak sehingga. Ku berdiri atas firman meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Sabda yang suci serta benar, sentiasa setia dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meski dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjukkan pada alam itu. Berisi roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu dan tak tinggal dengan setia. Biarkan aku menempuh selamanya tetap teguh. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu sampai pada ajal. Yang ku rasakan kebenarannya bila ku jalan Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami memohon Bapa kepadamu, layakan kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Bapa, kami masih bisa berdiri di hadapan Tuhan, dan kami akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kami tidak layak ya Tuhan, tapi Tuhan melayakkan kami hari ini. Dan kami memohon kepadamu Bapa,
lewat kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kami. Kami mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya manusia yang biasa Bapa. Hamba hanya manusia yang biasa. Sama seperti jemaat-Mu yang berdiri hari ini. Tapi dengan anugerah Tuhan kami memohon kepadamu. Berbicaralah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan kepadamu. Memohon tuntunan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya baik, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita kah? Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dari Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Ya, jika sudah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman Tuhan, lalu kita akan membacanya secara bersama-sama dari ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum saya membahas tentang kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang apa itu masa Advent, karena kita sudah ada di Minggu Advent yang ketiga. Ya. Masa Advent adalah menandai masa persiapan menjelang Natal. Secara harafiah, kata Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus. Artinya datang atau yang berarti kedatangan Kristus. Masa Advent pertama hitungnya dimulai dari tanggal 27 November bulan lalu Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah ada di masa Advent yang ketiga. Masa Advent yang kedua pada tanggal 4 Desember minggu lalu. Dan tepat di tanggal 11 Desember kita ada di masa Advent yang ketiga. Masa Advent adalah masa pengharapan, penantian dan persiapan untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus
yang dirayakan pada saat Natal. Masa Advent, seluruh ornamen peribadatan gereja Katolik dan Kristen Protestan, warna liturgi yang digunakan adalah warna ungu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat-lihat di gereja-gereja lain, mereka menggunakan stola ungu. Di dalam gereja mereka, bunga-bunga mereka berwarna ungu. Kira-kira kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena warna ungu melambangkan pertobatan. Sebelum kita menyiapkan hati kita menerima Sang Juru Selamat, meninggalkan apa yang telah di belakang kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita sedikit untuk kita buka dari Injil Matius pasal 1 sebelum saya menjelaskan tentang bagian firman Tuhan ini. Kita lihat sedikit tentang silsilah Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang garis keturunan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Sekilas saya membaca, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, dan Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, jarang kita merenungkan tentang Yesus melalui silsilahnya. Jarang sekali kita merenungkan Yesus melalui silsilahnya. Di dalam silsilah ini kita membaca nama tokoh-tokoh besar seperti Abraham, bapa orang beriman, atau Raja Daud, seorang pahlawan sekaligus pemazmur. Namun silsilah Sang Mesias, tak hanya menunjukkan kebesarannya, tetapi kasih karunia-Nya juga tampak jelas di sana. Kenapa saya bilang kasih karunia Mesias tampak jelas di sana Bapak Ibu Saudara? Karena mari kita melihat silsilah itu tak hanya menuliskan nama-nama para pemimpin. Tidak hanya menuliskan nama-nama para pemimpin, tetapi juga nama-nama yang paling tidak diharapkan, atau kata lainnya tidak terpikirkanlah, tidak penting begitu dalam silsilah ini. Tapi Alkitab juga menulis bagian ini. Misalnya, contohnya saja Bapak Ibu Saudara dari silsilah Yesus ini, ada 3 orang yang saya ambil. Yang pertama Tamar. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Tamar adalah seorang perempuan yang sudah rusak. Tapi kenapa Alkitab menulis bagian ini dalam silsilah Yesus Kristus? Lalu kemudian, perempuan yang kedua adalah Rut. Rut seorang perempuan Moab yang tidak mengenal Allah, tetapi dia tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Dan ada tokoh yang ketiga, yaitu Rahab.
Dia adalah seorang perempuan malam, atau kata lain perempuan yang tidak baik. Tetapi dia tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, silsilah bukan hanya sekedar sebuah daftar nama untuk dibaca sekilas. Di dalam silsilah kita bisa menemukan berbagai paradoks yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi di dalamnya ada kebenaran, kemahakuasaan Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia yang merancangkan Sang Mesias datang melalui garis keturunan kerajaan sekaligus masyarakat kelas bawah. Jadi di dalam silsilah itu Bapak Ibu Saudara ada Raja Daud dan juga ada masyarakat biasa. Seperti tadi saya sebutkan, ada Tamar, ada Rut, ada Rahab, yang sebenarnya mereka tidak penting untuk dituliskan dalam silsilah. Tetapi bagian firman Tuhan ini mencatat nama-nama mereka. Silsilah dari Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, tidak hanya membawa kita melihat pilihan-pilihan Allah yang tak terduga dalam mengendapi rencananya untuk umatnya, tetapi juga melihat betapa Allah setia menggenapi janjinya. Dari silsilah Yesus Kristus ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Allah memiliki kemahakuasaan dalam melihat setiap umatnya untuk menggenapi janjinya. Meskipun kita hanyalah masyarakat biasa dan memiliki seseliak keluarga yang tidak layak bagi kita, namun Allah berhak dalam memilih umatnya. Karena kasih karunia Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sehingga dari bagian silsilah Yesus Kristus ini Allah memilih Maria. Allah memilih Maria, perempuan yang sederhana. Perempuan yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tercatat di situ dia perempuan yang pintar, dia perempuan yang memiliki kelas yang tinggi, dia perempuan yang memiliki derajat yang tinggi. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah perempuan yang sederhana untuk melahirkan Sang Juru Selamat, didampingi oleh laki-laki biasa, tunangan Maria yang bernama Yusuf. Maria akan mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat yang mengenapi semua nubuatan di dalam kitab PL dan menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita kembali dalam pembacaan kita dari Lukas pasal 1. Itu saya sekilas hanya membawa kita pada silsilah Yesus Kristus, tapi inti kita ada di Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38, yang menceritakan tentang bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria, bercakap-cakap dengannya, menyampaikan isi atau pesan Tuhan kepadanya, bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan Sang Juru Selamat dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin membahas tentang Maria Ibu Yesus. Kita membahas tentang Maria Ibu Yesus. Jika kita melihat hari ini Bapak Ibu Saudara, Maria sekarang sangat-sangat terkenal. Tetapi dahulu ia bukan siapa-siapa. Hari ini kita membahas Maria, dan Maria sudah sangat terkenal, padahal dahulu ia bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang anak gadis sederhana dari Nazaret, dari sebuah kota kecil yang menurut beberapa ahli Bapak Ibu Saudara mencatat mungkin berpendudukan kurang dari 100 orang. Jadi di dalam kota Nazaret mereka hanya memiliki kira-kira ini beberapa ahli yang catat, jumlah mereka kurang dari 100 orang. Dan sepertinya teman-teman sebayanya Maria, kemungkinan yang saya baca dari beberapa ahli, Maria bisa jadi saat itu adalah buta huruf.
Karena dia tidak bersekolah mungkin Bapak Ibu Saudara kayak kita hari ini. Dengan latar belakang yang demikian, kemungkinan ia hanya bisa menikah dengan pemuda dari kalangan pekerja kasar. Ya, saya bilang kalangan pekerja kasar mungkin karena dari beberapa ahli mereka mencatat bahwa di kota mereka Nazaret itu hanya 100 orang. Dan kemungkinan Bapak Ibu Saudara, Maria adalah seorang gadis yang buta huruf. Lalu saya mau bilang begini, mungkin keluarga mereka saat itu adalah keluarga yang sering menghadapi kelaparan. Karena penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maria bukan dari kalangan ningrat, dia bukan kalangan bangsawan, dia hanya perempuan biasa dan sederhana. Dan itu Alkitab yang mencatatnya Bapak Ibu Saudara. Namun saat alam semesta akan memutuskan untuk memilih ibunya, ibu dari Yesus Kristus, dia tidak mendekati seorang perempuan muda dari keluarga yang kaya dan terpandang. Allah tidak memilih seorang perempuan muda yang kaya dan terpandang. Oh, kira-kira saya memilih perempuan yang mungkin dia dari seorang bangsawan lah. Dia masih dalam daftar kerajaan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah memilih seorang perempuan muda dari keluarga yang tak kaya namun terpandang. Allah justru mendatangi seorang gadis buta huruf. Saya bilang saja di sini ya, Maria adalah seorang gadis yang buta huruf ya Ibu Saudara. Allah justru mendatangi seorang gadis yang buta huruf dari sebuah kota yang sangat kecil. Seperti dalam silsilah yang tadi kita baca. Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu berasal dari suku bangsa tertentu. Atau keturunan umat pilihan manapun untuk menjadi bagian dari kisah Allah. Allah tidak melihat kita dari mana, asal kita dari mana, kita dari bangsawan atau bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah di sini melihat Maria. Kita tahu bahwa kita juga tidak harus menjadi kaya. Ya, semua orang ingin kaya. Tetapi Allah tidak memilih kita dari latar belakang dan kehidupan kita. Ya. Lalu satu pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang ingin saya lontarkan dan kita renungkan secara bersama-sama. Satu kualifikasi atau satu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Apa yang diminta oleh Allah dalam kehidupan kita. Keahlian apa yang kita miliki yang kita bisa berikan untuk Allah hari ini. Pertanyaannya hanya satu Bapak Ibu Saudara yang kita renungkan. Apa keahlian kita untuk kita berikan kepada Allah hari ini? Saat malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata kepadanya, kamu akan menjadi ibunya Allah. Ibunya Allah. Maria membuka hatinya dan berkata, ya, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dia tidak bertanya-tanya begini, Maria tidak tanya, aduh Tuhan, iya kak, nanti bagaimana ke depannya, terus nanti orang bilang apa, terus nanti kalau saya masih bertunangan, saya belum menikah, nanti orang bicara apa, terus nanti ke depannya saya besarkan anak ini bagaimana, nanti dia makan apa, kami saja susah, bagaimana saya mau kasih makan anak ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tanpa bertanya-tanya, kalau kita melihat hari ini, mungkin kita renungkan kembali, hari itu Maria tidak bertanya-tanya, tetapi dia menjawab, ya, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Aduh, kalau hari ini kita alami bagian itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya bahwa sangat-sangat berat. Ya. Mungkin hari itu Maria juga dia mengalami situasi dan kondisi yang sangat berat. Tetapi malaikat sendiri datang kepadanya atas perintah Allah. Dengan kepastian dan kesungguhan hati, dia menjawab ya tanpa bertanya dan bersungut-sungut. Dia hanya menjawab ya, jadilah kepadamu menurut perkataan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, untuk menjadi bagian dari kisah Allah dan mengalami kelahirannya di dalam hidup kita,
Yang dibutuhkan adalah sebuah jawaban ya. Dibutuhkan hanya sebuah jawaban ya dari mulut kita. Kita hanya perlu mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya menerapkan satu doa. Waktu saya baca kitab ini lalu saya menerapkan satu doa begini. Roh Kudus, saya menyambut pekerjaanmu di dalamku, dan saya melepaskan hasratku, rasa aman, cinta, dan harga diri serta kuasa dan kendali ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita hidup dalam zona nyaman. Coba sekali-kali kita keluar dari zona nyaman itu. Dari kebiasaan kita, dari kehidupan lama kita. Dan kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Hanya dengan menjawab ya kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam hidup kita. Seperti Maria, tanpa bersungut-sungut, tanpa bertanya-tanya, dia menjawab ya, jadilah kepadamu menurut dengan sesuai apa yang Kau inginkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, inilah esensi ya Maria kepada Allah. Saya mau bilang, ia melepaskan rasa amannya, ia melepaskan cintanya, ia melepaskan harga dirinya, kuasa dan kendalinya kepada Tuhan. Sebagai hasilnya Bapak Ibu Saudara, reputasinya ternoda selama hidupnya. Ia dicemooh, ia dibicarakan oleh setiap warga yang ia hidup bersama-sama dengan mereka, bahwa ia mengandung di luar dari pernikahan Bapak Ibu Saudara. Dan jika saya mendalami bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, rasanya berat sekali. Tetapi dia menerima bagian ini karena ia percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ada janji Tuhan, bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan untuk dia ke depannya. Dan jika kita mengalami hari ini seperti Maria, sulit Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak pergumulan, hari ini banyak air mata, hari ini banyak sekali kehidupan yang kita alami entah pribadi maupun keluarga. Dan rasanya sulit sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi saya melihat bagaimana kesungguhan hati Maria. Dia mempertaruhkan semua hidupnya. Dia mempertaruhkan reputasi hidupnya. Ia tidak peduli dengan apa yang orang bicarakan tentangnya. Tapi ia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, setelah anak ini dilahirkan, ia tumbuh dewasa. Maria harus diolok-olok. Maria melihat bagaimana Yesus tumbuh dalam pimpinan Allah. Tetapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Tapi dia melihat bagaimana Yesus tumbuh. Dan ia harus menanggung semua yang dilakukan oleh umat manusia. Ia tidak bersalah Bapak Ibu Saudara. Tapi ia rela menanggung semuanya demi menyelamatkan umat pilihannya. Kita lebih berharga Bapak Ibu Saudara dari para malaikat. Ia menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupanya. Dan jika hari ini kita berpikir kembali Bapak Ibu Saudara, derajat kita lebih tinggi daripada para malaikat. Malaikat berbuat salah dan ia membuang mereka. Tapi kita berbuat salah, ia masih memberikan kita kasih karunia. Ia masih memberikan kita anugerah. Dan hari ini kita duduk di dalam gereja Tuhan. Hari ini hanya karena anugerah Tuhan bagi engkau dan saya. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati. Mungkin hari itu ia melihat anaknya Yesus Kristus diolok-olok, dihina, diludahi, dipukuli, dan dipaku di atas kayu salib. Rasanya seperti pedang yang menembus jiwanya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 35. Di mana hati seorang ibu melihat anaknya dipukul, diludahi, dan dipaku di atas kayu salib. Hari ini mungkin bagi kita ibu-ibu, melihat anak-anak kita dihina saja, kita marah setengah mati. Melihat anak-anak kita hari ini tidak makan saja, kita rasanya susah setengah mati. Bagaimana dengan Maria? Ia melihat Yesus Kristus, anaknya sendiri yang ia lahirkan, diludahi,
dipukul, dan harus menanggung setiap dosa manusia di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya berharap hari ini kita bisa seperti Maria. Kiranya kita bisa berkata, Roh Kudus, mari bekerja di dalamku. Ya Tuhan, pakailah saya. Ya Tuhan, mari genapi semua yang kau rencanakan dalam hidup saya. Tanpa bertanya-tanya, tanpa bersungut-sungut. Tapi mari kita percaya bahwa ada janji Tuhan. Ada masa depan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita dan bagi keluarga kita. Tuhan menaruh saya hari ini dalam situasi kehidupan hari ini, dalam kondisi yang tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi kita percaya bahwa semua ada dalam janji dan penggenapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, pesan saya begini, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Berdoalah dan sambut pekerjaan Allah di dalam kehidupan saudara secara pribadi maupun keluarga. Jangan bertanya-tanya hari ini Bapak Ibu Saudara, aduh Tuhan sapu masalah begini, aduh Tuhan sapu keluarga begini, aduh Tuhan sapu anak-anak begini, sapu suami begini. Tidak. Tapi hari ini kita melihat bahwa Sang Juru Selamat akan lahir. Ada pengharapan. Ada pengharapan dalam setiap pribadi kita. Ada pengharapan dalam setiap keluarga kita. Semua boleh berlalu Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera, sukacita, air mata, tangisan tawa hari ini. Tetapi ada satu pengharapan yang tidak pernah berlalu. Pengharapan dalam setiap hati kita Bapak Ibu Saudara. Yaitu Sang Juru Selamat yang akan lahir memberikan kita pengharapan hari depan yang penuh dengan bahagia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, Allah tidak peduli latar belakang saudara, silsilah keluarga saudara, masa lalu saudara, status saudara, tetapi Dia hanya perlu jawaban ya dari mulut saudara. Pertobatan, tinggalkan semua yang sudah berlalu agar dia bisa lahir dan diterima di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sedang menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan hidup dan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat yang membawa pengharapan bagi kita semua. Saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, semua berlalu, semua boleh padam, semua api sukacita, api rasa kekecewaan, api tawa, api tangis-tangisan hari ini, api masalah kita, semua akan berlalu. Hanya satu yang tidak akan berlalu, yaitu pengharapan. Hari ini Bapak Ibu Saudara duduk di pagi hari ini, karena ada satu pengharapan dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara hari. Pengharapan sekecil apapun, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat yang akan memberikan pengharapan bagi kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkati, bahwa kita duduk pagi hari ini dalam rumah Tuhan karena kita adalah umat pilihan Allah yang memperoleh kasih karunia Allah sama seperti Maria di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 29b yang mengatakan, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita duduk di pagi hari ini karena ada kasih karunia Allah kepada kita seperti Maria. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sekarang pilihan itu ada di kita. Hari ini kita mau jawab ya dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup dan keluarga kita. Atau kita masih terus bertanya-tanya, apa yang Tuhan rencanakan bagi saya? Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Apa yang Tuhan berikan bagi saya? Tapi saya mau begini Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar dari Maria, mengatakan ya dan membiarkan Roh Kudus bekerja sesuai dengan rencana dan janji Allah bagi kita. Tanpa bersungut-sungut, tanpa bertanya-tanya, kita menyiapkan hati kita karena kita akan siap menyambut satu pengharapan, yaitu Sang Juru Selamat.
Kiranya kita menjadi bagian dari cerita dan kisah Allah seperti Maria. Maka tema saya hari ini Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari cerita Allah. Maria menjadi bagian dari kisah Allah. Dan namanya selalu diceritakan hari ini. Padahal dia hanya seorang perempuan biasa. Bukan dari kalangan bangsawan. Bukan dari kalangan kerajaan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia hanya manusia biasa. Dia hanya perempuan sederhana. Di dalam kehidupannya Allah memakai hidupnya untuk menggenapi satu janji Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga menjadi bagian dari kisah Allah. Mari kita pakai hidup kita baik-baik. Dengan karunia yang Tuhan berikan hari ini, kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima Sang Juru Selamat yang akan lahir bagi kita, memberikan satu pengharapan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami. Ada satu perempuan yang Engkau pilih untuk melahirkan Sang Juru Selamat yang rela menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Hari ini kami belajar dari Maria Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita, kehidupan kami ya Tuhan, kami hanya mau berkata ya dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan semua pergumulan masa kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dengan berkata ya, biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kami. Dan Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mau kami memberikan hidup kami. Kami memberikan pergumulan hidup kami. Kami memberikan semua yang kami doakan hari ini kepadamu. Hanya dengan menjawab ya, biarlah Tuhan bekerja dalam hidup kami. Maka setiap Roh Kudus dan janji-janji Tuhan akan tergenapi bagi hidup kami. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kami menyambut Sang kelahiran Juru Selamat yang membawa pengharapan bagi kami. Mungkin hari ini Tuhan kami mengalami masalah yang tidak berakhir dalam hidup kami. Kami mengalami satu pergumulan hidup yang kami tidak melihat ada satu jawaban dan satu jalan keluar. Tetapi Bapa hari ini kami memohon kepadamu Tuhan. Berikan kami iman dan pengharapan bahwa Sang Juru Selamat akan lahir menggenapi segala sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil bagi manusia. Tuhan akan menggenapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami di siang hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, taruh Roh Kudus bagi kehidupan kami, dalam setiap kehidupan kami, supaya kami terus mengerti apa rencana dan janji-janji Tuhan bagi kami, supaya kami terus melihat bahwa ada satu masa depan, ada satu pengharapan, ada satu janji Tuhan yang Tuhan akan genapi dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dan sempurnakan firman ini bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami kepadamu. Dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah menerima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati hambanya, adik vikaris, saudari vikaris, untuk menjadi saluran berkat, terus untuk menyampaikan hal-hal tentang kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan siapkan persembahan kita, untuk kita memberi bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 219, ayat 1, 2, 3, dan 4, Harap Bakti.
pun bersungguh bagi orang yang harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tidak nyata sekalian berkat suka Tuhan, sampai kita serahkan diri, jiwa harta sekalian atas mesbah Tuhan, dan sebab dalam harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh hati, perintahnya tutup, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Bapa yang mengasihi kami, yang telah menyatakan dirimu 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem dalam kelahiran Yesus Kristus. Pemberian yang terbesar, sangat mulia dinyatakan dalam Yesus buat kami. Kami tidak sanggup untuk membalas semuanya. Kami tidak mampu, sesungguhnya siapakah kami di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kami nikmati daripadamu ya Tuhan, itu berasal daripadamu. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur pada hari ini dalam keterbatasan dan kelemahan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu. Hari ini kami hanya boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih buat segala pemberian-pemberian Tuhan yang sudah kami nikmati, baik itu kesehatan, baik itu kekuatan, baik itu umur yang panjang. Kami telah diluputkan dari bahaya, kami telah dijaga oleh Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan, kehidupan yang kekal telah Engkau kerjakan dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Buat kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu yang hadir pada hari ini, kami boleh beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Kami boleh beroleh kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan sebagai jemaat Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari-hari penantian masa Advent yang ketiga kami boleh ada di dalamnya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan buat kami. Tuhan tolong kami supaya kami mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh untuk menyambut Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam hati kami dan menguasai hidup kami, untuk kami setia dan taat kepadamu. Terima kasih hari ini kami datang dan membawa hidup kami, persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa inilah yang Tuhan sudah buat di kehidupan kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Telah Tuhan memberkatinya. Hari ini kami bawa dan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan ini untuk meluaskan kerajaan surga di tengah-tengah bumi ini, dalam jemaat ini Tuhan. Meluaskan pemberitaan Injil Tuhan, firman Tuhan hidup yang kekal itu bagi sesama kami yang belum percaya Yesus, dan kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, umat-Mu yang telah memberi, kami sekalian sudah memberi di hari ini. Dari kelemahan dan keterbatasan kami percaya Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau pasti dan selalu
menyediakan itu bagi kami di setiap usaha dan pekerjaan kami sebagai nelayan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai petani, apapun usaha pekerjaan kami sebagai PNS, sebagai TNI Polri, sebagai apa saja yang sudah kami dalam profesi kami masing-masing, tukang ojek, penjual di pasar, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Semua ini kami percaya Tuhan senantiasa hadir. Tuhan memberkati setiap usaha kerja kami, dan melalui semuanya itu Tuhan, hati kami percaya kepada Tuhan. Hati kami, mata kami memandang kepada Tuhan, karena sesungguhnya semua berkat-berkat itu datang daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami di hari ini untuk meluaskan pekerjaan-Mu, memberitakan Injil Tuhan di dalam jemaat ini dan di mana saja. Terima kasih banyak Bapa, berkati pemuda yang telah melayani Tuhan dalam kolekte ini, dalam pendidikan mereka, dalam apapun yang mereka sedang gumuli hari ini, dengan pendidikan mereka. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menyediakannya, Tuhan Allah yang mengkaruniakan kepada mereka kepandaian, kepintaran, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka di hari depan mereka yang Tuhan sediakan. Mereka melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, ya, menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Persembahan syukur, kotak persembahan perpuluhan, kotak pembangunan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kotak 1000 dan keranjang Natal, biarlah semua yang kami lakukan, kami buat hari ini, kami mohon kiranya perkenanan Tuhan di dalamnya untuk kemuliaan nama Yesus. Dan kami pasti waktu Tuhan dimuliakan, kami menikmati janji-janji-Mu di hidup kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah melayani dalam pelayanan persembahan bersama juga dengan adik-adik pemuda. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Marilah kita terus berdoa dan berjaga terus, menantikan, mempersiapkan diri untuk menghadapi perayaan Natal. Pastikan bahwa Roh Kudus selalu bersama dengan kita, karena penebus itu indah ketika kita bersama-sama dengan Dia selalu. Mau mengalami sulit apapun, pasti hidup itu akan indah selalu bersama dengan penebus. Mari kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 231, ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga terakhir dalam keadaan berdiri, dan Bapak Gembala akan memimpin kita dengan doa penutup, doa berkat. 231, selamatlah hari. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah
harinya, indahlah harinya, Yesus Hari berjaga dan berdoa indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami mengucap syukur tatkala kami memilih Engkau sebagai juru selamat kami. Kami diampuni, kami dikuduskan, kami dipulihkan, kami diangkat menjadi anak-anak Allah, umat ketebusan-Mu, ahli waris kerajaan surga. Di tengah dunia kami menghadapi berbagai tantangan, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kami. Roh Kudus sebagai meterai tanda bahwa kami milik kepunyaan Allah. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan, lawatan-Mu hari ini bagi kami semua. Kami sudah diberkati lewat puji-pujian, lewat kesaksian, doa, terlebih sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terfokus hanya kepada Tuhan. Kami selalu menjawab, ya kami bersedia ketika Tuhan mau pakai kami menjadi alat di dalam tangan-Mu, menggenapi rencana-rencana Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai kami untuk suatu pelayanan, suatu pekerjaan Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang taat, punya hati sebagai hamba. Kami belajar dari Maria, kami belajar dari Yusuf, orang-orang yang sederhana, yang tidak banyak berdalih, tidak banyak alasan, tidak banyak menolak keberatan dan lain sebagainya. Ketika Tuhan mau pakai kami, beri kami hati seorang hamba, supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah kesempatan emas yang Tuhan berikan. Karena hidup ini singkat, hidup ini pilihan. Semua yang telah berlalu tidak akan terulang. Biarlah dengan bijaksana yang daripada Tuhan, kami menyambut semua anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami rindu Tuhan Engkau dapati kami sebagai pribadi yang menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Sebentar kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing. 1 minggu di depan, banyak tantangan, masalah, situasi, kondisi yang terus berubah. Tetapi biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami pulang dengan berkat pujian, kesaksian, doa firman Tuhan. Tambahkan iman kami, supaya kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu biarlah masa raya Advent menyambut perayaan-perayaan Natal ini. Kami punya sikap yang benar, sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan kami akan melihat, kami akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang besar daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tutup ibadah hari ini ya Bapa. Mohon berkat-Mu bagi kami sekalian. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia seluruh makhluk pujilah.
Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.